Risiko profesi yang satu ini sangat besar, guys. Jika nasib naas, tali yang putus bisa mengakibatkan mereka terhempas ke lantai dari ketinggian gedung yang sangat tinggi. Ya, Anda perhatikan di ketinggian sana, mereka adalah cleaning service gondola. Anda tahu, ini adalah salah satu jenis pekerjaan cleaning service yang biasanya dikelola oleh sebuah perusahaan jasa. Mereka lantas bekerja sama dengan para pengelola gedung-gedung bertingkat untuk memanfaatkan jasa membersihkan kaca-kaca yang ada dalam ketinggian gedung tersebut. Dalam bekerja, mereka punya falsafah no safety, no injury. Artinya, mengetahui keselamatan, maka Anda tidak akan mengalami kecelakaan. No safety, no injury. Tetapi jika mengabaikan keselamatan, saatnya Anda bisa celaka. Dalam bahasa asing, gondola disebut suspended walking platform. Dia adalah alat penunjang atau alat bantu yang biasanya digunakan oleh pekerja, operator, atau cleaner yang bekerja di luar bangunan maupun gedung bertingkat tinggi. Tidak heran jika pada akhirnya alat tersebut disebut sebagai gondola untuk gedung bertingkat. Ini merupakan sebuah perancah atau platform kerja yang digantungkan dari bangunan maupun struktur bangunan. Bagi pengelola atau pemilik gedung-gedung bertingkat, tentu saja jasa ini sangat vital. Sebab selain melakukan pembersihan kaca, mereka juga melakukan pekerjaan sipil ringan. Misalnya menambal bangunan yang retak atau melakukan pekerjaan sipil lainnya yang ada di bagian luar gedung. Peralatan gondola biasanya disertai dengan peralatan angkat. Adalah satu tempat di mana dia bisa dinaikkan dan diturunkan seperti lift fungsinya, tetapi ada di luar bangunan. Kemudian tentu saja ada balas atau penyeimbang berat. Dia berfungsi untuk meringankan dan membantu menaikkan serta menurunkan alat angkat tersebut. Kemudian juga ada outriggers, alat pemberat, dan beberapa perlengkapan tentu saja untuk kebutuhan kebersihan gedung serta pekerjaan sipil ringan lainnya. Di dunia pergondolaan ada dua jenis gondola. Mereka biasa disebut gondola temporer dan gondola permanen. Gondola temporer ini sendiri merupakan jenis gondola yang hadir dengan mekanis kerja mesin yang memanjat. Jadi mesinnya yang memanjat. Sedangkan untuk gondola permanen merupakan jenis gondola yang menggunakan drum penggulung yang memanfaatkan mesin sebagai penggeraknya. Lalu di salah satu ujung sling baja diikat mati pada drum penggulung tadi, sehingga pada ujung sling baja yang lain diikat pada keranjang gondola. Ini yang berfungsi menaikkan dan menurunkan keranjang yang membawa petugas kebersihan. Nah, apakah fungsi gondola hanya untuk membersihkan kaca? Tidak. Gondola ini bahkan bisa juga digunakan dalam proses pemasangan kaca di gedung-gedung bertingkat. Kemudian, gondola juga digunakan untuk finishing dinding gedung bertingkat. Dia juga bisa digunakan untuk pemasangan keramik dinding bagian luar gedung. Lantas juga pemasangan dinding berbahan aluminium. Bahkan beberapa waktu terakhir, banyak gedung yang Anda lihat bertempelkan iklan, maka itu pun dipasang menggunakan gondola. Dan juga tentu saja dia bisa bermanfaat untuk pengecetan bagian luar gedung. Dan secara umum dia berfungsi untuk perawatan dinding dan kaca.
Siang itu saya berkesempatan ngobrol dengan Ahmad Zaini, salah seorang petugas cleaning service di apartemen Green Pramuka yang ada di Jakarta Pusat. Dia bekerja dengan satu orang temannya, Jais, membersihkan gedung bagian luar apartemen Green Pramuka. Ayah satu orang anak ini mengaku melamar kerja bukan sebagai petugas cleaning service, dan dia juga tidak berlatar belakang pendidikan teknik. Apa boleh buat, katanya, lowongan hanya itu, maka saya pun mengambil kesempatan menjadi cleaning service gondola. Saat saya tanya apa pengalaman yang paling menakutkan, apakah pernah terjadi insiden, dia mengatakan, alhamdulillah, belum pernah sampai terjadi insiden yang mencelakakan dirinya. Tetapi tidak jarang dia mengalami gangguan-gangguan teknis ketika bekerja, dan itu terus terang memacu jantung dan tentu saja membuat dia merasa ketakutan. Sekali waktu misalnya, Ahmad bercerita listrik mati. Dengan sendirinya, gondola tidak bisa beroperasi. Tidak bisa naik, tidak bisa turun. Untuk sekian lama, dia harus berayun-ayun dan tergantung di ketinggian sana. Dan ada lagi pengalaman dia, ketika angin keras menerpa, gondola, keranjang gondola itu bisa terayun-ayun sampai 5 meter jaraknya. Suatu pengalaman yang menurut dia sangat menegangkan. Tetapi sekarang sudah biasa, katanya. Tetapi pada saat pertama kali dia melakukan pekerjaan cleaning service gondola, dia mengaku gemetar, lutut seperti bergerak sendiri, dan dia sangat ketakutan dengan ketinggian. Tapi itu pada awalnya. Lama-lama dia menjadi terbiasa. Dan sekarang gedung pencakar langit setinggi apapun dia siap membersihkannya. Bekerja sebagai cleaning service gondola harus paham peraturan keselamatan. Misalnya, sebelum mengoperasikan gondola, maka harus memastikan bagian gondola secara visual dan mencatat dalam daftar atau checklist. Ini sangat penting. Kemudian juga memeriksa kondisi kompresor secara visual, dan juga memeriksa wire sling, penyangga gondola, dan manila rope. Ini bagian-bagian yang sangat vital bagi beroperasinya sebuah gondola. Kemudian dilakukan pemasangan alat, yaitu menentukan posisi penyangga utama pada struktur dan melakukan pemeriksaan kekuatan struktur terhadap beban gondola. Ini juga sangat penting. Di samping tentu saja perlengkapan kerja yang harus digunakan oleh petugas cleaner gondola. Dari bagian atas kita lihat seorang petugas cleaning service gondola harus mengenakan helmet Vertec. Itu sebuah helm yang berfungsi sebagai pelindung kepala saat bekerja di ketinggian. Dia juga dilengkapi dengan full body harness. Ini alat pengaman diri yang disarankan untuk kerja di ketinggian dan dapat mendukung kerja pada posisi yang sulit. Tentu saja alat ini juga harus didukung dengan perlengkapan lain, seperti misalnya sarung tangan. Rompi dan sepatunya juga khusus, yaitu rompi keselamatan dan juga sepatu yang memang didesain untuk bekerja di ketinggian. Sedangkan untuk membersihkan kaca, dia harus membawa washer set atau window washer, alat yang digunakan untuk membersihkan atau mencuci jendela bagian luar atau dalam. Ini bisa disambung juga dengan tangkai atau tongkat jika tidak dapat dijangkau dengan tangan. Setelah membasahi kaca dengan window washer, tentu saja pekerjaan selanjutnya adalah membersihkan air tadi menggunakan window wiper, alat yang digunakan untuk membersihkan permukaan kaca dari air, debu maupun kotoran lain yang menempel pada kaca. Setelah itu baru menggunakan sejenis kain kanebo untuk mengeringkan. Bekerja sebagai cleaning service gondola, Ahmad Zaini dan temannya Jais mengaku mendapat upah yang sepadan, lebih dari sekadar upah minimum regional wilayah Jakarta.
Dan lebih penting dari itu adalah dia mendapatkan asuransi untuk keselamatannya dalam bekerja. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini.